Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kecamatan Cikubugel, Kabupaten Sumedang, teman-teman. Nah, di belakang saya ini adalah salah satu rumah mewah. Rumah ini dibangun dari bahan bekas semua, teman-teman. Kebetulan pemilik rumah mewah ini adalah pimpinan Padepokan Pancarasa Pancasukma yang berada di Kabupaten Sumedang. Yang penasaran dengan isi rumah mewah tersebut yang terbuat dari bahan bekas, ikutin terus perjalanan saya doakan yang selalu ikutin perjalanan saya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terlunas, digampangkan milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Teruntuk buat kalian para janda, para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga bisa mendapatkan pekerjaan. Yang belum punya rumah, semoga bisa mempunyai rumah. Dan saya ingatkan, yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini, teman-teman. Dari halaman depannya sendiri sudah kelihatan ini rumahnya itu rumah klasik zaman dulu ya, teman-teman. Ini batu batanya saja nggak diplester seperti yang ada di Keraton Kasepuhan Cirebon, dan lahannya ini sendiri sangat luas sekali ya, teman-teman. Itu di depan kita itu merupakan masjid, dan di belakang itu adalah klinik persalinan ya, teman-teman. Klinik persalinan, di bawahnya adalah Padepokan Pancarasa Pancasukma ya, teman-teman. Dan lahannya selain luas juga indah banget ya, teman-teman. Banyak banget ornamen patung-patung apa nih di depan rumahnya, bisa teman-teman lihat. Itu banyak banget, ada patung singa, patung semar ya, terus juga ada patung naga. Dan kalau misalkan kita berjalan ke bawah, wow, sungguh luar biasa indah ya, teman-teman. Dan kebetulan saya sudah diberikan izin untuk eksplorasi di sini dari pemilik rumah ini ya, teman-teman. Nanti kita akan ditemani sama pimpinan Padepokan Pancarasa Pancasukma untuk keliling-keliling rumah yang terbuat dari bahan-bahan bekas. Oke teman-teman, langsung saja. Ini kebetulan pemilik rumah mewah ini Bapak Uju ya, Pak Uju? Pak Dudu. Pak Dudu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana sehat Pak Dudu? Alhamdulillah. Dari mana? Dari Bantar Ujuk Pak, dari Bantar Majalengka. Kebetulan kan saya konten kreator. Pas melintas ke sini, rumah Bapak itu jadi pusat perhatian Pak. Wah. Karena selain mewah juga unik gitu Pak. Pak, boleh nggak nanti saya keliling-keliling rumah Bapak? Boleh, silakan. Nah Pak, sebelum naik ke atas nih Pak, saya ingin menanyakan dulu nih Pak, di sini tuh ada patung apa nih? Patung naga ya Pak ya? Naga. Patung naga ini apakah ada simbolnya atau maknanya gitu Pak, sehingga Bapak membuat patung naga di depan persis rumah Bapak gitu Pak? Jadi yang Bapak buat semuanya juga ada artinya dan ada simbolnya. Terus kemudian naga ini, naga terus ada maung, ada semar, itu sebetulnya satu perangkat. Perangkat apa Pak? Yang berhubungan dengan Sri Pohaci. Sri Pohaci itu apa? Sri Pohaci itu padi, beras. Beras. Jadi supaya sugih gitu Pak, iya. supaya berasnya banyak, gitu, padinya banyak. Ketika Bapak misalkan pas panen melimpah ruah gitu Pak ya, nggak terkena hama. Bukan begitu, yang artinya kita itu hidup itu kan karena yang namanya orang Sunda, Nusantara, kan dari beras, dari padi. Gitu. Oh gitu. Boleh lanjut ke atas Pak? Iya boleh. Oke, yuk. Ini ada patung semar juga Pak ya? Iya. Ini rumahnya berapa lantai sih Pak kalau boleh tahu? 2 lantai ini. Rumahnya itu 2 lantai. Itu ada simbol apa Pak? Patung apa tuh yang di sebelah sana? Cuma hiasan sebetulnya. Oh, cuma hiasan. Nah teman-teman, jadi di rumah Bapak ini, ya ini merupakan tampak depannya. Saya juga pas melintas ke sini tercengang ya teman-teman, melihat rumah mewah, banyak patung-patung. Dikira saya mah ini tempat ibadah gitu, ternyata rumah ya Pak ya. Dan yang bikin menariknya ini, rumah ini terbuat dari bahan bekas ya Pak, betul? Bekas, kebanyakan barang bekas. Barang bekas semua. Barang bekas semua. Boleh masuk ruangan Pak? Boleh, Pak, boleh masuk. ruangan apa Pak? Ini ruang tamu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, boleh sambil duduk. Silahkan duduk. Bisa Nah di sini aja nih Pak. Oke teman-teman, sambil duduk sambil santai di ruangan tamu berarti nih Pak ya? Iya, ruangan tamu. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, ini barang bekas apa saja sih Pak yang dibuat
yang dipakai, yang digunakan untuk membuat rumah ini, Pak? Ini kan dulu Bapak membuat rumah dari kayu semua tahun Kayu. 2000. Rumah panggung. Rumah panggung kayu semua. Hmm. Setelah tahun 2014, 14 tahun berselang dari 14 tahun 2014 kemudian di rehab total gitu, dibuang yang panggung itu. Jadi bikin semacam ini. Jadi rumah mewah. Bukan rumah mewah. Ini kategorinya rumah mewah loh, Pak. Rumah sederhana. Dari bahannya juga kan dari barang limbah, masa bisa mewah. Ini limbah apa aja sih, Pak, yang digunakannya? Limbah ya kayu, genteng, kan limbah berarti kan. Bekas semua. Bekas pintu. Jadi nggak ada yang beli baru gitu, Pak? Memang ada sebagian. Ada sebagian. Gitu, sebagian. Jadi 50% dari bahan bekas, ya. Gentengnya bekas, kayunya bekas, ubinnya bekas, mungkin ya, Pak ya. Batanya juga bekas. Yang 50%-nya beli. Karena nggak mencukupi mungkin ya kalau dari bahan bekas semua, repot ngumpulinnya juga, Pak ya. Ini membangun rumah ini dalam waktu berapa lama, Pak? Kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun. 1 tahun. Menghabiskan anggaran berapa nih, Pak? Kalau boleh tahu. Kurang lebih 500-600 juta lah kalau diuangkan gitu. Sampai 600 juta. Iya. Nah, teman-teman, itu 500 juta sebagian bahan-bahannya itu dari bahan bekas. Kalau misalkan beli baru semua 1 M. Iya, 1 M habis. Habis. Bapak ini benar-benar bisa memanfaatkan situasi yang ada nih, Pak, memanfaatkan bahan-bahan yang ada. Jarang-jarang loh, Pak, orang seperti itu, Pak. Nah, ini selain ruangan keluarga, ada ruangan apa aja sih? Apalagi sih, Pak, di rumah? Ini rumah? ada ruang tamu, kan ada ruang anak, ruang keluarga, ada dapur, kamar tidur utama ada. Kamar tidurnya ada berapa sih, Pak? Kamar tidur berarti ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Ada 5 kamar tidur, berarti 5 yang di depan kita nih 1, 2 ya, Pak ya. Ada 2 kamar tidur. Ya. Nah, ini, Pak, lukisan-lukisan ini yang ngedesain ini nih, Pak nih, menata ruangan ini, si ibu atau si bapak sih? Saya semuanya juga dari semuanya juga. Nggak ada campur tangan dari istri yang ngedesain tempatnya. Iya, dibantu sama istri gitu. Oh, gitu. Kalau ke belakang ada apa, ruangan apa? Boleh? Ruangan keluarga boleh lihat-lihat. Yuk teman-teman, kita diperbolehkan lagi nih sama Pak Dudu ya. Pak Dudu. Lanjut. Oh, 2 lantai. Turunnya ke bawah terjal ya, Pak ya? Iya. Ini ruang keluarga. Oh, ini ruangan keluarga. Jadi ruangan untuk berkumpul keluarga, Pak. Iya, berkumpul keluarga. Anak cucu. Boleh duduk, Pak, sambil duduk lagi. Biar nggak tegang. Iya. Oke. Nah, berarti ini teh ruangan keluarga. Tempat berkumpul anak dan cucu ya, Pak ya. Kalau cucu itu punya berapa sih, Pak? Berapa ya udah tidak terhitung sama cucu angkat. Oh, ada cucu angkat juga? Ada anak angkat 4 kan. Oh, punya anak angkat 4. Anak kandung 4. Jadi total 8. Wah, cucunya udah lumayan banyak. Udah tidak terhitung. Nah, ini di depan, Pak, ini kayak apa, taman gitu kan, Pak. Ini teh ada maknanya nggak, Pak? Kok bikin taman di ruangan keluarga gitu, Pak? Ya, ini mah cuma untuk apa? Untuk menenangkan hati pikiran aja gitu, supaya nyaman. Supaya tenang gitu ya. Kalau misalkan kita kebetulan ini airnya belum mampu mungkin ya. Kalau misalkan udah ada air mancurnya enak banget ya, Pak ya. Kumpul sama cucu di sini, mendengarkan rintikan air dan ada ikannya juga, ikan hias. Iya. Kalau ini ke belakang itu ada apa sih, Pak? Ini mah cuman apa ini? Lobby sederhana aja gitu. Oh, gitu. Nyantai di sini. Oh, tempat. Oh, jadi semacam kayak gazebo gitu. Oh, itu di bawah itu ada bangunan apa lagi, Pak? Padepokan itu ada di bawah, padepokan. Padepokan Bapak. Ya. Ini kan khusus rumah, itu padepokan. Khusus padepokan. Kalau ini, Pak, ada maknanya lagi nggak, Pak? Itu cuma hiasan. Hiasan. Burung apa ini tuh, Pak? Burung elang. Oh, burung elang. Jadi cuma hanya hiasan doang. Kalau itu kayak patung apa sih, Pak? Itu patung apa itu namanya? Cuma hiasan doang. Cuma ada kepalanya doang itu patungnya, Pak. Ini maksudnya kan mau dipagar, jadi pilar pagar maksudnya. Jadi supaya kelihatannya unik ya, Pak ya, kayak di depan gitu. Iya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Kemana nih, Pak? Kira-kira lanjutnya, Pak? Silakan, boleh ke bawah, boleh. Bawah, boleh. Yuk, sama si Bapak.
Tangganya ada 2, ini beda Ada jalur. 2, beda, bukan beda jalur, maksudnya Bapak itu untuk keamanan. Kalau ada bahaya dari kiri bisa kita keluar ke kanan, ada bahaya dari kanan bisa keluar ke kiri, ada bahaya di bawah bisa di atas, gitu kan? Jadi tidak beberapa alternatif persiapan menjaga gitu. Jadi wah, kalau misalkan zaman penjajahan Belanda mah mungkin gitu Pak ya. Iya, ada serangan dari bawah kita naik ke atas. Tapi sekarang juga kan kalau terjadi kebakaran di sana kan kadang-kadang kita tidak bisa keluar. Oh iya. Kan banyak tempat untuk keluar. Oke, betul. Kalau ini ruangan apa Pak? Yang ini? Ini ruang dapur ini. Oh, dapur. Oh, luas banget ya teman-teman. Ini dapur. Dapurnya sendiri ini ukuran berapa meter ke berapa meter sih Pak kalau boleh tahu? Ini berapa meter ya? Kurang lebih 8 ke 7 kali 8. 8 ke 7 meter. Itu kalau ukuran rumah orang kampung, satu rumah loh Pak. Bapak dijadikan dapur. Boleh lihat Pak kondisi dapurnya Pak? Boleh. Oke. Berantakan dapurnya juga, nggak ada yang ngurus. Nggak ada yang ngurus. Oh, ini tadi tangga yang turun ke bawah itu Pak ya? Iya. Itu ada ruangan rahasia lagi Pak kayaknya. Itu mah yang namanya ini kalau dulu mah goa tempat beras. Tempat penyimpanan padi dan beras. Dikira teh ruangan rahasia Pak untuk melarikan diri. Enggak ada rahasia-rahasiaan. Oke. Kita lanjut ke sebelah mana nih lagi Pak? Ke sini. Kita ke ruangan Jagin. Oke ya teman-teman, kita lanjut lagi. Masih Bapak nih. Oh, ini ada ruangan apa nih Pak? Ini masih ruang tamu, ini ruang tamu di bawah. Oh, ruangan tamu. Yang di atas ada ruang tamu di atas gitu. Oh, jadi Bapak boleh duduk nih Pak? Boleh. Jadi Bapak bisa menerima tamu itu bisa di bawah. Dari bawah, bisa, yang tamu dari belakang mungkin ya. Iya. Kalau misalkan yang dari depan itu di atas. yang dari atas, nerima tamunya. Oke, tapi mungkin apa istilahnya teh mah tidak setiap ruangan dipijak orang ya Pak. Iya. Iya. Pasti ada yang orang lain bawa juga kadang-kadang nggak keinjak sehari-hari. Nggak keinjak semua ya Pak ya. Yeah. Banyak banget loh teman-teman ruang tamunya itu ada 3 berarti ya Pak ya. Iya. Pak, itu arti dari nama Padepokan Pancarasa. Pancasukma. Itu artinya itu apa sih Pak? Memang itu artinya luas sebetulnya. Bukan lain lagi dengan Pancasila kan berpisah kan, ada Panca ada Sila, berarti 5 dasar berarti. Kalau ini kan Pancarasa itu satu kalimat sebetulnya. Tapi Pancarasa satu kalimat, kemudian yang Pancasukma juga satu kalimat. Jadi Pancarasa spasi Pancasukma. Jadi artinya kalau disimpulkan itu siang dan malam, terus dunia akhirat. Gitu. Jadi Padepokan ini untuk pengobatan tradisional atau misalkan untuk pengajian anak-anak pesantren Kitab Kuning? Bukan, sebetulnya ini kan namanya juga nama keturunan dari leluhur Pancarasa Pancasukma, bukan ciptaan Bapak ini sebetulnya. Ini lahirnya entah tahun berapa lah, yang penting ini nama Pancarasa Pancasukma itu diciptakan oleh leluhur Pancarasa Pancasukma gitu. Bukan ciptaan Bapak. Tapi tadi kelihatan banyak tamu tuh Pak. Itu? Ya memang banyak tamu. Ada yang beberapa masalah yang datang minta solusinya ke Bapak gitu. Ya Bapak ya sebisanya aja begitu. Itu contohnya Pak, yang sering datang itu yang misalkan lagi kesusahan apa? Ya baik itu masalah tentang ekonomi, gitu, tentang penyakit lahir batin, tentang rumah tangga, banyak sebetulnya masalah-masalah manusia. Jadi kalau bisa dikatakan spiritual ya Pak ya, semacam kayak gitu ya Pak ya. Jadi bisa mengobati penyakit-penyakit non medis. Bukan bisa mengobati, jadi artinya membantu lah orang-orang. Bapak kan sebetulnya tidak bisa apa-apa sebetulnya, tapi orang-orang mempercayai pada Bapak bisa mengobati, bisa padahal Bapak kan nggak bisa apa-apa. Jadi tapi hanya sebatas apa? Pelantara. Tukang lantaran. Syariat Gusti Allah anu nyagerkeun, Gusti Allah anu ngarizkian. Ya misalkan nih teman-teman ada tamu yang kesusahan dari segi ekonomi tadi Bapak bilang ya Pak ya. Misalkan pengen usaha apa, usahanya lancar, banyak pembeli atau gimana, Bapak hanya sebatas pelantarannya doang nih, wiridnya, nih sholawatnya, nih dibacakan setiap habis sholat apa gitu Pak ya. Tetap Allah yang memberi rezeki gitu ya Pak, yang mendatangkan rezeki. Terus misalkan ada yang penyakit nih, maaf kalau di kampung kan
istilah kena teluh, kena santet gitu ya Pak ya. Bapak hanya bisa mempelantarai nih, baca lagi wiridnya nih, sholawatnya yang ini dibacakan berapa Justru Bapak kali. sekarang tidak menugaskan sesuatu hal kepada orang-orang karena gitu. sudah terbaca. Dikasih sholawat, baca sholawat sekian tidak mungkin dilaksanakan. Kasih disuruh puasa tidak akan mungkin. Maka Bapak tidak menyuruh. Jadi gitu. Istilahnya Bapak mah langsung asap, langsung matang gitu, langsung matang ya Pak. Biasanya kan ada tuh spiritual lain kayak gitu Pak, ahli hikmah yang kayak gitu. Nih puasa, nih kebanyakan puasa wirid, kebanyakan kayak gitu. Sudah terbaca semua orang yang datang sudah terbaca. Baik itu di masalah ekonomi, masalah penyakit, masalah rumah tangga, apa saja kalau ditugaskan untuk berpuasa atau wirid tidak mungkin dilaksanakan. Jadi mending langsung saja sama Bapak. Langsung saja gitu. Puasa wiridnya Bapak yang ngejalanin ya Pak ya. Jadi karena masalah penyakit juga kan sudah bisa disimpulkan bahwa penyakit itu baik itu penyakit lahir atau batin itu proses pengampunan dari Allah sebetulnya. Betul. Gitu. Sekarang ada yang menyebutkan ada teluh, ada apa itu sebetulnya kalau tidak punya dosa tidak mungkin kena. Gitu. Jadi yang diutamakan itu kita mendapat pengampunan dan diterima amal ibadah kita. Insya Allah sembuh, baik penyakit lahir maupun batin. Ya, jadi kebanyakan gini mungkin ya Pak ya, pada inti pembicaraan Bapak nih, kita itu harus mawas diri kita ya Pak, melaah diri sendiri, jangan menyalahkan orang lain. Biasanya kan Pak, ini orang yang kena santet, kena teluh, menyalahkan ini itu. Terus kadang-kadang bertanya yang sakit apa Pak, apakah ini teluh apa? Bapak tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Tidak bisa. Pak, kadang-kadang nama seudon itu kan dosa hukum. Ya betul. Datang ke sini itu mau tahu penyakit dari mana atau mau sembuh. Katanya, ya sudah aja tinggal sembuh aja. Ya, betul banget Pak. Wah mantap nih. Yang penting mah sembuh penyakit. Biasanya kan kayak kalau yang abal-abal gini Pak, ini rumahnya warna ininya itu mah yang istilahnya mengadu domba sesama manusia ya Pak ya. Kalau Bapak mah tidak menyebutkan, udah kamu itu datang ke sini. Tidak direka-reka aja apa adanya. Kita berhubungannya dengan Allah terus aja. Tinggal kita membicarakan tentang apa sesuatu hal orang-orang yang datang ke sini, apa maksudnya, yang tujuannya, apa kesusahannya, apa keluhannya, disampaikan sama Bapak ke Allah, begitu. Siap. Pak, terima kasih nih Pak atas waktunya. Boleh saya menyimpulkan dulu dari perkataan-perkataan Bapak tadi? Iya boleh. Oke. Nah jadi teman-teman, pada intinya Bapak Dudu ya Pak ya, Pak Dudu ini merupakan ahli spiritual, jadi bisa mengobati atau mempelantarai berbagai macam penyakit non medis. Udah tadi disebutkan dari awal, yang kesusahan usaha, yang mempunyai penyakit aneh-aneh ya Pak ya, penyakit non medis bisa datang langsung ke Bapak Dudu, dan itu wirid dan sebagai macam puasanya itu jalani sama Bapak Dudu langsung. Jadi kalian yang datang ke sini tuh nggak perlu puasa, nggak perlu baca wirid, udah langsung matang ya Pak ya. Dan juga kalau misalkan kalian ini nih, tadi ada sedikit ilmu dari Pak Dudu nih, kita itu harus mawas diri, menelaah diri kita sendiri. Kalau kita kena penyakit teluh atau kena penyakit berat ya non medisnya, jangan menyalahkan orang lain. Itu tandanya kita itu banyak dosa. Kalau kita nggak banyak dosa, nggak bakal kena penyakit seperti itu. Dan kalau misalkan datang ke sini, jangan nanyain asal penyakitnya dari mana. Tujuannya pengen sembuh aja ke sini Bapak ya. Iya gitu. Nggak perlu disebutin siapa ini idenya. Tujuannya pengen sembuh. Dan mungkin ini Pak, barangkali nanti Pak ada para penonton nih yang mau silaturahmi, istilahnya Pak ya, silaturahim ke rumah Bapak. Ini alamat persisnya di mana sih Pak? Ini Dusun Kebon Kopi. Dusun Kebon Kopi, Desa Sukaraja, Kecamatan Cibugal, Kabupaten Sumedang. Ada nggak nomor telepon yang bisa dihubungi? Mungkin bisa lewat telepon atau pengobatan jarak jauh gitu Pak? Sebetulnya Bapak tidak pakai HP. Tidak pakai HP. Jadi langsung aja datang. Oke, jadi yang diutamakan itu tajamnya rasa, kan dan namanya itu panca rasa, panca sukma. Jadi langsung aja datang ke sini. Tidak bisa jarak jauh ya Pak ya? Tidak bisa. Mungkin semoga video ini ada manfaatnya teman-teman. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Pak Dudu, terima kasih atas waktunya. Mau ke sana ke Padepokan. Tadi udah ada stock shot Pak?
Nanti dimasukin aja stock shot videonya. Tapi kan di dalamnya belum dilihat-lihat kan di dalamnya. Udah Pak, ada stock shotnya. Iya. Oke. Saya Kang Hakim pamit dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.